pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama workshop berbagai praktik baik. Bapak Pengawas SMP Negeri 4 Tamiang Layang, Pak Raden yang kami hormati, Ibu Winda sebagai narasumber yang kami hormati, Bapak Ibu guru di SMP Negeri 4 Tamiang Layang dan tata usaha yang saya banggakan. Terima kasih untuk hadirannya pada pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini boleh melaksanakan workshop yang sebenarnya kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Oktober, tetapi karena di dalam perencanaan sekolah, rencana kerja anggaran sekolah itu di bulan terakhir, sehingga karena banyak kegiatan di bulan Oktober sehingga kita menyempatkan di akhir bulan November ini kita melaksanakan workshop. Kegiatan workshop ini juga berdasarkan hasil dari raport pendidikan kita, di mana kalau kita lihat raport pendidikan sekolah kita di bagian pembelajaran yang di situ perlu kita tingkatkan, sehingga kita pada kesempatan ini karena pembelajaran mendalam atau deep learning ini sekarang sepertinya untuk kurikulum nasional. Nah, ini sangat perlu bagi kita Bapak Ibu guru untuk mengetahuinya. Kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Raden dan Ibu Winda yang berkenan untuk datang sebagai narasumber bagi kita Bapak Ibu guru di SMP Negeri 4 Tamiang Layang. Saya rasa nanti dalam kegiatan ini kita berharap Bapak Ibu guru bisa kita sharing, bisa saling tanya jawab, kita bisa saling berbagi pengalaman kita. Mungkin kalau mungkin secara modul mungkin kita belum memahami, tetapi saya yakin di dalam pelaksanaan pembelajaran kita saya rasa sudah banyak yang kita lakukan setiap kali kita mengajar. Karena itu masukan atau pembelajaran yang kita dapat pada kesempatan pagi hari ini bisa nanti kita kembangkan di pembelajaran kita di kelas, tentunya untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu sekalian. Dan harapan saya untuk kedepannya mungkin nanti kita apa lagi yang mungkin bisa kita tambah sebagai wawasan untuk Bapak Ibu guru di SMP Negeri 4 Tamiang Layang. Baik Bapak Ibu, atas seizin kita semua, atas seizin Tuhan yang Maha Kuasa, kegiatan workshop berbagi praktik baik pembelajaran mendalam deep learning di SMP Negeri 4 Tamiang Layang, Sabtu 29 November 2025. Dengan ini kita nyatakan dibuka. Ibu ya, yang kurikulumnya tetap kurikulum merdeka yang disempurnakan sedikit menjadi kurikulum nasional Ibu ya. Nah, pembelajaran mendalam itu adalah pendekatannya. Jadi pendekatan pembelajaran itu tidak cuma pembelajaran mendalam, sebetulnya ada pembelajaran saintifik, kemudian ada pembelajaran konseptual ini ya, dan kemudian pembelajaran pendekatan berbasis proyek dan pendekatan berbasis masalah banyak sekali. Tapi yang dicadangkan PPK yang terbaru ini adalah pendekatan pembelajaran mendalam, yang sebetulnya apa yang sudah disampaikan Ibu Kepala betul, bahwa pada dasarnya kita itu sebetulnya sudah melaksanakan ada pembelajaran
tapi cuma tidak tahu aja, oh ternyata saya sudah melaksanakan, tapi baru dijalankan pada saat ini kayak begitu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tidak terlalu risau karena sebetulnya ini materi benar-benar ini sudah kita laksanakan di sekolah seperti biasa jadinya, cuma dijalankan baru kali ini. Jadi menjadi tren, dan mungkin Bapak Ibu juga saya nanti sudah browsing di medsos atau browsing di situs karena pembelajaran mendalam ini bodoh sekali. Bapak Ibu bisa buka ya. Bahkan di medsos itu banyak yang mau menjual tentang pembelajaran mendalam. Bapak Ibu biasa ya Bapak Ibu. Saya juga kadang-kadang nanti juga di NG itu banyak mendalam adalah ini metodenya ini kemudian seperti ini ya. Jadi memang untuk di medsos itu banyak sekali yang tidak bisa ditanggung-jawabkan, baik itu menjual RPP, baik itu menjual perangkat-perangkatnya itu. Jadi untuk kali ini kalau saya dikatakan di bidang ibu ini narasumber mungkin terlalu berlebihan saya mengatakan pendampingan ya, pendampingan kerja narasumber, karena untuk narasumber harus mempunyai isi atau pernah dibekali untuk memberikan kita tahu. Untuk Bang Tim ini ada di situ, ada kalau nggak salah termasuk Ibu Wida ya, Bapak Amdan, Bu Sofi, kemudian bagian misalnya. Nah, beliau ini yang dari BPNP memang ditugaskan ya, itu sudah di Bali memberikan rumah. Karena Bapak Ibu ini kemarin memang ada tawaran dari pengawas untuk mengikuti pembekalan untuk pembelajaran mendalam, tapi syaratnya minimal 1 tahun atau 2 tahun persyaratan sebelum pensiun. Jadi kemarin itu Pak Jum nggak masuk karena umurnya habis, kemudian saya juga nggak masuk. Kemudian kalau Pak Hamdan itu juga sebenarnya nggak masuk, tapi sudah masuk duluan sebelum persyaratan itu ada, dan dia ikut pembekalan untuk guru bagasannya. Jadi kemarin kalau mau ikut tapi terkendala di umur itu. Jadi tapi kita sharing Bapak Ibu ya, kita berbagi aja materi-materi apa yang mengapa, karena pembelajaran ini mau tidak mau kita harus berdasarkan di sekolah Bapak Ibu ya. Terutama yang untuk akreditasi tahun 2026 ini mungkin sudah diminta mobil aja untuk pembelajaran dalam Bapak Ibu ya, 1 tahun ya. Jadi itu yang perlu Bapak Ibu. Karena tahun ini ya masuk akhir service ya, 2026 ya, ya itu Desember ya. Jadi mungkin kemarin saya share bahan sekolah yang mau diakreditasi, maksudnya ya ini saya mengirim ya ke informasi Pak, ada nggak? Nggak ada ya? Itu 2026 ya? Berarti kalau tidak masuk 2026 nanti 2027 masuk. Tapi kalau Ibu mau masuk akreditasi berarti Ibu harus mengenal dulu menguasai orang tua atau supaya bisa mendapat kualitas yang pembelajaran yang hal. Tapi yang dalam itu efeknya sebetulnya saya belajar ini supaya saya bisa mempersiapkan masa depan saya lebih baik. Mengapa? Dengan menuntut ilmu otomatis saya bisa bekerja dengan baik, kemudian lapangan kerja juga bisa saya ciptakan. Kemudian yang saya dapatkan dari Pak Ibu di sekolah itu bisa saya aplikasikan untuk kegiatan sehari-hari dalam kehidupan nyata. Baik, itu yang utama. Jadi anak-anak itu nantinya pada saya itu pada saatnya nanti suatu bekerja yang menjual bekal yang mendalam, misalnya dalam kompetensinya yang penting kompetensinya itu meningkat, tidak hanya sebatas yang penting saya sekolah lulus kerja. Tapi kita kan berbeda kalau orang itu belajar ya dengan mendalam, dengan
tuntas itu akan mempunyai pola hidup yang baik. Soalnya Bapak Ibu tahu orang yang lulusan SMA sama yang lulusan sarjana misalnya itu yang pola pikirnya sudah berbeda, pasti berbeda. Baik itu dalam bergaul, baik itu dalam mengerjakan tugas, baik itu dalam mengambil suatu keputusan pasti berbeda. Berbeda ya. Jadi kalau pembelajaran dalam pada dasarnya anak itu mempunyai bekal yang betul-betul dipersiapkan ya. Itu. Kemudian ini Pak bisa saja ya. Rena dari belakang ya, Kak. Ini pembelajaran mendalam. Sebelumnya ada kurikulum merdeka yang awal kita kemarin sempat menggunakan itu. Ya. Saya pernah ini bercerita dengan Pak Andri ya Pak, masalah ada beberapa negara mereka dalam pembelajaran dasarnya itu siswa itu cuma disuruh antri ya Pak, kalau salah ya, antri sopan satu dengan siswa, orang tua dengan guru. Kalau itu belum, maka pembelajaran itu tidak bisa diterapkan dengan baik di kelas seperti itu. Nah, yang saya rasakan mungkin dengan rekan-rekan yang lain adalah kesulitan kita Pak untuk mengkondisikan kelas ya. Padahal urutan dalam pembelajaran itu sudah dari kesepakatan kelas, dari pokoknya macam-macamnya sudah seperti itu. Tetapi di kelas itu misal ada 20 siswa ya, 20 siswa itu nanti akan terlihat ya siswa-siswa mana yang tadi dikatakan berkesadaran, berkarakter dan lain-lain seperti itu. Nah itu yang jadi masalah di dalam pembelajaran itu. Memang kita tadi dikatakan Bapak menjadi guru yang menyenangkan ya, yang menyemangati ya. Pertanyaannya adalah apakah siswa-siswa kita itu ada imbal balik yang menyenangkan juga untuk kita di kelas itu, gitu Pak. Masalahnya seperti itu. Ya. Pernah saya gini, bayangkan gini ya, ketika kita masuk, anak-anak ini sudah selamat pagi Pak, semua perangkat Bapak sudah kami siapkan, kelas sudah disapu ya, terus kursinya sudah kami susun, lapor kami sekian, alangkah mungkin arahnya seperti itu ya sebenarnya, idealnya belajar itu kan seperti itu. Tapi mungkin saya aja nggak tahu dan teman-teman ya nggak tahu seperti itu. Contoh ketika kita di pertengahan ajar lagi menjelaskan ada anak Pak izin pipis ya. Padahal di kesepakatan awal ketika pipis misal di waktu istirahat nggak boleh saya bilang kenapa Pak? Ya tetap nggak boleh karena di awal kita sudah sepakat ya. Ini Pak sudah di ujung nih seperti itu, sudah mau keluar ini, maka bisa berempat berlima ya. Jadi seperti itu Pak. Terus selanjutnya saya sudah mencoba beberapa seperti alurnya lah ya, menyiapkan LCD pembelajaran yang beragam tadi dari visual, audio, kinestetik dan lain-lain ya. Tapi ternyata memang dalam kelas itu ada anak-anak yang teman-teman yang lain memang sering melaporkan, karena kalau anak-anak itu jujur ya, Pak kami terganggu nih dengan beberapa anak ini. Gimana tindakan dari Bapak seperti itu? Sedangkan kan kita tadi ya tidak boleh membentak, kata-kata kasar. Nah itu yang sampai hari ini saya kesulitan. Gak tahu kalau teman-teman yang lain mungkin mudah saja mengatasinya ya. Jadi seperti masa tahun 2015, jadi seluruh diri saya itu masuk kelas, kita diuji lagi pertanyaan dan jawaban kita itu didengar oleh seluruh teman kelas yang bisa langsung gitu. Jadi uji teknik ini mengangkat
kegiatan literasi. Kita nanya ini, ibu literasi itu sebagai apa? Sebagai guru kan? Oke, kemudian berapa kelas yang ikut literasi? Cuma 5 kelas dari 23 kelas. Kalau begitu ibu nggak bisa, mengapa? Karena 5 kelas dari cuma ibu sebagai guru itu tidak masuk, misalnya tidak masuk kriteria. Nah, kita mengeluh, kita katakan ke sekolahnya, coba tolong kebiasaan literasi ini dibuat SK. Ya, karena waktu itu ditanya ada nggak SK untuk mengelola literasi, tidak ada. Kemudian bahkan kadang-kadang Pak, anaknya itu belajar tanpa ditunggu oleh guru yang berbicara. Makanya saya sarankan tolong kebiasaan literasi itu. In every moment, my love will be tempted. We're still and forever, always, every moment. Even in the face of greatest charm, my thoughts will be all yours, my motto one. And when the search comes at the end of the road,